nggak mau usut kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Apa kabar otak? Ini PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, ini kerjanya ngapain? Masa negara segede ini, negara Indonesia Raya ini yang katanya negara hukum, masa buat ngusut kasus, buat menuntaskan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya aja pakai anonimus, pakai netizen, aduh. Anonimus sampai ngomong, aduh. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Kamis 9 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan, nggak mau berubah, nggak mau berjuang, nggak mau usut kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Apa kabar otak? Ini PPATK, Kejaksaan Agung, KPK, ini kerjanya ngapain? Masa negara segede ini, negara Indonesia Raya ini yang katanya negara hukum, masa buat ngusut kasus, buat menuntaskan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya aja pakai anonimus, pakai netizen, aduh. Anonimus sampai ngomong, aduh. Gimana coba? No viral, no justice gitu. Aduh. Ini gimana? Mau dibawa kemana Indonesia emas? Preketek ya. Hah, ada suara.com nih saudara berita. Ada hacker anonimus unggah editan Jokowi pakai baju oranye. Netizen malah menduga bakal bongkar dugaan korupsi. Masa iya dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya bukan dibongkar oleh PPATK, bukan dibongkar oleh namanya KPK, bukan dibongkar oleh Kejaksaan Agung, tapi malah dibongkar oleh netizen, dibongkar oleh anonimus. Aduh. PPATK, Kejaksaan Agung, KPK itu kan mereka kerja digaji oleh rakyat. Mereka makan, minum, pakaian, tunjangan, gaji, rumah dinas, mobil dinas, itu semua pakai uang rakyat. Terus kerjanya ngapain? Aduh, jungkir balik, tereret jungkir balik. Kayak topeng monyet jadi. Kita bacain aja beritanya nih saudara. Ya, suara.com. Anonimus baru-baru ini mengunggah foto editan Jokowi yang mengenakan baju oranye. Iya. Postingan tersebut viral serta menuai berbagai macam komentar dari netizen. Akun yang mengatasnamakan sebagai Anonymous Jet Cyber.org ini juga memanggil banyak akun hacker lainnya. Nah lo, semua hacker dia panggil, aduh. Beberapa postingan mengklaim bahwa mereka bersiap membongkar data terkait dugaan korupsi Jokowi. Waduh. Terus gimana kabarnya presiden? Yang dulu sempat koar ya kan, sempat omon-omon. Kalau saya nanti jadi presiden, saya akan kejar para koruptor ini ke padang pasir, ke Antartika. Ya, preketek lah. Tulisan anonimus ini ngeri. Rakyat Indonesia ingin melihat para koruptor ini masuk penjara dan dihukum berat. Aduh. Anonimus aja sampai ikut campur. Aduh. Kurang apa lagi nih negara. Aduh. Ya perlu diketahui saudara, akun hacker Anonymous gencar bersuara terkait keluarga Jokowi usai mantan presiden ini yang ketujuh ini masuk daftar tokoh terkorup 2024 dari lembaga OCCRP, Jaringan Jurnalis Investigasi Global, mengungkap finalis tokoh terkorup yang mencakup Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Jokowi, Presiden Nigeria yang namanya Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Ini video editan dari Anonymous. Tak berselang lama usai OCCRP merilis daftar tokoh tadi, nah, Anonymous Jet mengajak hacker anonimus lain membongkar dugaan korupsi. Nggak perlu anonimus sebenarnya, nggak perlu PPATK sebenarnya, nggak perlu yang namanya Kejaksaan Agung sebenarnya, nggak perlu yang namanya KPK sebenarnya. Karena negara ini mayoritas Muslim, tegakkan syariat Islam. Al-Fakir nggak capek-capek ngulang, tegakkan itu sistem Islam, tegakkan syariat Islam sebagaimana tuntunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan.
Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya kan? Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara total. Kalau udah masuk Islam secara total, secara kafah, bukan hanya ngurusin individu, keluarga, ibadah, akhlak, ibadah, ritual, sholat, puasa, zakat, tapi juga ngurusin yang namanya hukum bagi para pencuri, potong tangan, hukum bagi pezina, hukum cambuk bagi para orang-orang maksiat yang notabene minuman keras dan lain sebagainya macamnya, hukum mati buat orang murtad, ya kan, dan lain sebagainya macamnya. Itulah Islam, sistem ukubat dalam Islam, hudud, jinayat dan kisos. Baru-baru ini lihat ada bos rental ditembak mati, coba. Ditembak mati oleh oknum TNI Angkatan Laut. Selama demi Allah, selama kisos tidak ditegakkan di negeri ini yang notabene mayoritas muslim, kasus penembakan liar, ya kan? Penembakan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum, bukan hanya KM50, tapi juga bos rental dan lain sebagainya macamnya, itu akan terus ada. Karena bukan gak ada hukum, tapi memang hukumnya tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu jelas. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, orang-orang, sekelompok orang yang tidak mau berhukum kepada hukum yang Allah turunkan, itu disebut dengan dolim, disebut dengan fasik. Kan jelas, sangat jelas. Kurang jelas apalagi? Apa nunggu tenggorokan ini ada malaikat Israel lewat baru jelas? Wow, ternyata sistem Islam, ternyata hukum Islam itu lebih baik daripada hukum jahiliyah gitu loh. Aduh, kacau. Udahlah sumber daya alam dijadiin bancakan, amoral, korupsi merajalela, korupsi timah merugikan negara 300 triliun, penjaranya 6,5 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena aturan, hukum, sistem yang ditegakkan di negeri mayoritas Islam ini, mayoritas muslim ini yang notabene merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diisi kemerdekaan dengan apa yang diturunkan dari yang maha adil, yaitu sistem Islam, sistem dari yang maha adil. Gitu. Begitu juga dengan umat Islam, rakyat masih terjajah dengan adanya PIK 2. Tembok di laut sepanjang berapa kilometer itu yang notabene dibikin siapa itu? Apakah dibikin aguan, dibikin para pengembang-pengembang cukong-cukong? Aduh, tegas dong, tegas. Nenek-nenek nyolong singkong di penjara. Aduh, nenek-nenek, kakek-kakek nyolong sekian apa gitu di penjaranya. Wah, tajam bener. Giliran korupsi timah yang notabene 300 triliun merugikan negara 6,5 tahun. Termasuk cukong-cukong ini mereka bisa leluasa diduga merampas tanah, merampas yang notabene itu hak daripada rakyat Banten dengan adanya PSN PIK 2, termasuk yang namanya rempang. Aduh. Manusia kan diberi akal, apalagi muslim dikasih akal, punya pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dikasih pilihan mana jalan baik dan mana jalan fujur. Pilih, itu bukan robot. Bukan kita mah udah aja taat sama pemerintah. Taat pemerintah. Pemerintah adalah ulil amri. Pret. Ketaatan mutlak jadinya begitu. Jadinya apa? Nyembah dong. Iya, musyrik dong jadinya. Mengadakan tandingan selain tandingan yang maha al-khaliq al-mudabbir, kan ngeri gitu kan. Manusia diberi akal pilihan, disuruh milih, bukan dipaksa untuk taat total gitu loh. Apa? Jangankan pemerintah, kepada suami aja seorang istri yang soleha itu nggak taat mutlak gitu loh, nggak taat mutlak. Harus bisa bedain mana yang baik dan mana yang buruk, terpuji mana tercela, yang baik mana yang buruk, kan gitu punyanya akal. Kecuali kalau sudah jadi gila, ODGJ, apakah akalnya sudah tidak berfungsi lagi kan untuk mikir? Kan ngeri. Atau otaknya memang gak ada isinya, kerjanya cuma kerja, Indonesia emas, kerja. Kan ngeri kalau isi otak cuma kerja doang. Gaji. Tunjangan. Apalagi hibah. Ngeri. Dalam hal ini harus ditegaskan, bukan anonimus, bukan PPATK, bukan KPK, bukan Kejaksaan Agung, tapi di sini jelas dalam Islam ada yang namanya pembuktian terbalik. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu dilakukan. Apa yang namanya pejabat sebelum menjabat dan harta saat menjabat.
dan harta setelah menjabat. Itu harus dibuktikan. Nah, itu audit. Nah, Islam sudah lama melakukan itu, 1300 tahun yang lalu. Jadi jelas sistem Islam itu sistem yang modern gitu kan, dibandingkan demokrasi ala barat Yunani kuno yang notabene sudah dari tahun 378 sebelum Masehi. Saking modernnya itu Islam sistemnya menjamin kesempurnaan, menjamin keadilan. Pembuktian terbalik yang dilakukan 1300 tahun yang lalu oleh Khalifah Umar bin Khattab harus dilakukan. Kan sangat lucu sekali kalau dugaan korupsi keluarganya Jokowi dan Jokowi malah dibongkar netizen dan anonimus. Dan sekarang pertanyaannya, di manalah letak otak? Apa kabar otak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.